Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Lutfi Harimanto Saada dan Cynthia Dewi Febrianandasari akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SD, perkembangan kognitif, bahasa, dan moral. Ini merupakan materi yang akan kita presentasikan hari ini. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Yang kedua, pengertian perkembangan kognitif. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif. Yang keempat, ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Yang kelima, teori psikoanalisa. Yang selanjutnya yaitu teori kognitif Piaget, teori belajar sosial, dan terakhir teori Kohlberg. Yang pertama yakni teori perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Yaitu perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang selanjutnya yakni tahap perkembangan kognitif. Yang selanjutnya yakni sensori motorik. Apa itu sensori motorik? Yaitu tahapan pertama yang dilalui anak. Tahapan ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 2 tahun. Pada tahap sensori motorik, anak akan mulai memanfaatkan imitasi, memori, dan cara berpikir. Mereka mulai menyadari benda-benda bergerak dan benda-benda yang berbunyi. Secara sadar, anak pada tahapan ini mampu bergerak sebagai tindakan refleks untuk kegiatan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Yang selanjutnya yakni tahap praoperasional. Apa itu tahap praoperasional? Yaitu tahap kedua setelah sensori motorik adalah tahapan praoperasional. Tahap ini berlangsung ketika anak sudah menginjak usia 2 hingga 7 tahun, di mana saat itu anak sudah ada yang memasuki sekolah dasar. Kemampuan anak juga mulai berkembang dengan secara bertahap, mengembangkan penggunaan bahasa dan kemampuan berpikir dalam bentuk simbolik. Pada tahap ini, anak-anak juga dapat berpikir operasi melalui cara logis dalam satu arah. Pada tahap praoperasional, anak-anak mungkin mengalami kesulitan melihat sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya yakni operasional konkret. Apa itu operasional konkret? Pada tahapan ini mulai muncul ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Umur 7 hingga 11 tahun, anak-anak sudah masuk SD. Kemampuan berpikir mereka juga menjadi lebih baik. Anak-anak mulai dapat memecahkan masalah konkret dalam model logis. Mereka juga mampu mengklarifikasi dan memahami hukum konservasi. Anak-anak pada usia ini juga mulai mengerti reversibilitas. Yang selanjutnya yakni operasional formal, yaitu anak-anak dengan usia 11 hingga 15 tahun sudah masuk pada tahap operasional formal. Pada tahap perkembangan kognitif ini, anak mulai mampu menyelesaikan masalah abstrak dengan cara yang logis. Mereka juga lebih ilmiah dalam berpikir sehingga mampu mengembangkan kekhawatiran mereka mengenai isu-isu sosial dan identitas. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata, dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih, dapat menghitung sampai 10 benda pada suatu waktu, mengetahui mana yang kiri dan yang kanan. Faktor nature atau pembawaan dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Perbedaan kecakapan berbahasa anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kecerdasan, pembawaan, lingkungan, fisik, terutama organ bicara, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni ada teori psikoanalisa, yaitu menggambarkan perkembangan moral dengan perkembangan struktur kepribadian manusia atas 3, yaitu ID, ego, dan superego. Yang selanjutnya yaitu ada teori kognitif Piaget. Menurut Piaget, pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu morality dan autonomous morality. Yang selanjutnya yaitu ada teori belajar sosial, yaitu teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respons atau stimulus. Yang selanjutnya yakni teori Kohlberg, yaitu orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.